Bu Rahma buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Belum. Bawa bekal kan? Nanti dimakan waktu istirahat pertama ya. Ya. Biar kalian tetap kuat dan semangat menjalani hari sampai nanti pulang sekolah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan nanti berkah dan bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya Rahma absen dulu. Hari ini yang pertama Khonita. Hadir, Bu. Baik, yang kedua Faridatul Zulfa. Hadir, Bu. Yang ketiga Vina Febriana. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah masuk semua. Karena anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang mana itu adalah akhir dari bab atau materi yang kita pelajari sebelumnya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Puisi. Kalian sudah mengetahui apa saja dari pembelajaran yang kemarin? Ciri puisi, struktur puisi, pengertian puisi, lalu jenis-jenis puisi. Sudah belajar menulis puisi kan kemarin? Sudah. Yang akhirnya puisi kalian yang terbaik ditempelkan di dinding mading sekolah. Siapa kemarin yang puisinya terpilih ditempel di dinding mading? Farida. Baik. Bu Rahma mau mengulas balik sebentar pengertian puisi. Puisi itu apa? Ekspresi dari seorang penulis, Bu. Ekspresi dari seorang penulis yang diungkapkan melalui Karya sastra kata-kata, kalimat yang indah. Jadi ciri puisi paling utama adalah kata-kata indah. iya, menggunakan kata-kata yang indah. Setelah kalian tahu pengertiannya, cirinya, strukturnya, jenisnya kemarin ada dua. Apa kira-kira? Diapan dan prismatis. Menulis puisi juga sudah bisa. Hari ini materi terakhir sebelum kita ulangan adalah deklamasi puisi. Ada yang sudah tahu deklamasi puisi itu apa? Iya, Farida? Membacakan sebuah teks puisi, Bu. Membacakan sebuah teks puisi. Ada yang lain lagi? Apa bedanya membaca puisi dan deklamasi puisi? Ada teksnya sama nggak ada teksnya, Bu. Kalau yang ada teksnya itu membaca atau deklamasi? Yang ada membaca. Membaca puisi, baik. Kalau membaca puisi, itu kalian boleh membawa teks puisi. Kalau deklamasi puisi, Nggak boleh. tidak boleh membawa teks. Karena deklamasi puisi itu tidak boleh membawa teks. Jadi pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Bu Rahma hari ini akan memberikan kalian proyek deklamasi puisi. Loh kenapa, Bu? Karena kalau harus jadi hari ini tidak mungkin. Deklamasi puisi tadi boleh apa tidak membawa teks? Nah. Tidak boleh. Apakah kalian satu hari ini 2 jam pelajaran hari ini langsung hafal teksnya? Tidak. Tidak. Jadi ini adalah pembelajaran proyek yang akan kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Baik. Untuk tujuan pembelajaran pada materi deklamasi puisi adalah kalian mampu membaca puisi atau mendeklamasikan puisi ya. Jadi nanti kalian tidak boleh membawa teks, harus hafal dan dibaca dengan baik dan benar. Baik dan benar itu seperti apa, Bu? Memperhatikan vokal, ekspresi dan intonasi. Nah, untuk rangkaian pembelajaran hari ini kalian akan mengamati 2 video, lalu menyampaikan
hasil identifikasi. Setelah itu kita langsung membentuk kelompok dan mulai menyusun proyek yang akan kalian tampilkan minggu depan. Siap? Siap, Bu. Baik. Lanjut, kita langsung membandingkan video dulu ya, agar kalian tahu bagaimana deklamasi puisi yang baik, bagaimana deklamasi puisi yang kurang baik. Ini video pertama, disimak terlebih dahulu. Sebentar. Baik, itu pembacaan puisi yang pertama. Sudah diperhatikan ya tadi? Sudah. Sekarang kita lanjut pembacaan puisi yang kedua. Kalau sampai waktu itu kau tak seorang pun katakanmu, tidak juga kau tak perlu seduh sedang itu. Aku ini tadi dalam dan membuatnya yang kedua. Baik, sudah diamati ya? Sudah. Dari deklamasi atau pembacaan dua puisi tersebut, apa yang bisa kalian identifikasi? Kalau pembacaan puisi yang pertama, Pakai teks. pakai teks. Ya, terus apalagi dari membaca puisi, dari vokalnya? Vokalnya lebih keras, Bu. Yang Vokalnya pertama. lebih keras, lebih kuat. Lalu ekspresinya, iya, gimana Vina ekspresinya? Yang pertama lebih kena, Lebih mengena, lebih pas. lebih pas. Lebih dalam. Iya, lebih dalam. Lalu ada vokal ekspresi yang ketiga, ada apa ya kira-kira yang kalian ketahui? Intonasi. Intonasinya bagaimana? Kalau puisi pertama, intonasinya, Tahu. intonasi itu apa? Kok kalian tadi bilang intonasinya, Bu? Intonasi itu apa? Pembacaannya lebih Naik turunnya penekanan. Naik turunnya penekanan. Intonasi itu adalah keras, lemah, kuat, tidaknya suatu pembacaan. Jadi misalnya cepat atau lambat ya, atau cepat, lambat, keras, lemah, itu namanya intonasi. Kalau di pembacaan puisi yang pertama gimana intonasinya? kuat. Lebih kuat? Ada ya, intonasinya ada. Kalau di puisi atau di video yang kedua, vokalnya bagaimana? Datar. Lalu Beda ekspresinya. Ekspresinya tidak tidak ada. seperti yang pertama. ekspresinya tidak ada, tidak seperti yang pertama. Lalu apa lagi? Intonasinya. Intonasinya juga ini, Bu. Intonasinya bagaimana di video kedua? Lebih bacaannya, lebih intonasinya tidak ada, Bu. Jadi Tidak ada, betul sekali Farida, datar. Jadi kalau kalian nanti diberi tugas untuk mendeklamasikan puisi, kalian akan membuat video deklamasi seperti yang video satu atau dua? Satu. Jadi dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan sekilas kalau dalam mendeklamasikan puisi kalian memerlukan berapa hal? Tiga. Apa saja? Intonasi, ekspresi dan juga vokal. Ekspresi itu ada dua loh sebenarnya. Selain ekspresi wajah, ada juga ekspresi Gestur. iya, gestur atau gerak tubuh. Iya. Betul sekali, Vanita. Nah, selanjutnya Brahma akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini Honita, Vina, dan Farida jadi satu kelompok ya. Nah, tugasnya adalah kalian membuat video deklamasi puisi. Silahkan dicatat tugasnya. Tugas kelompoknya adalah membuat video deklamasi puisi kelompok dan diunggah di media sosial. Kalian memilih diunggah di Instagram, TikTok, atau YouTube. TikTok saja. Kalian memang anak-anak Gen Z ya. Nah, setelah diunggah di TikTok
toh, lalu kalian setorkan linknya kepada ibu. Di pertemuan selanjutnya kita ngapain Bu? Di pertemuan selanjutnya kita akan menampilkan video deklamasi kalian ke kelompok, lalu saling menanggapi. Misalnya kelompok 1 videonya seperti ini, kelompok 2, 3, 4 yang menanggapi seperti itu. Jelas? Jelas. Baik. Sekarang silakan berkelompok Honita, Farida dan juga Vina untuk mencari puisi yang akan dibuat video. Butuh bertanya. Iya, silakan. Temanya apa, Bu? Temanya bebas ya, agar kalian lebih bisa mengeksplorasi puisi seperti apa yang akan kalian baca. Boleh puisi yang sedih-sedih, yang semangat perjuangan, tentang pendidikan, tentang ibu, orang tua, boleh. Ya, silakan dicari dulu, dieksplor, boleh di internet, boleh pakai HP ya. Boleh cari dari internet. Tidak harus puisi buatan sendiri. Dicari dulu. Kalau sudah ketemu langsung bilang ke ibu ya. Sampai mau perjuangan saja ya. Ya. Dia baca tuh yang kita seperti yang lain. Bu, kami sudah menemukan Ya, judul puisinya Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Boleh. Nah, sekarang karena kalian sudah menentukan puisi apa, kita akan membedah puisinya. Dibedah gimana Bu? Kalian harus menemukan nanti membacanya seperti apa. Dari lafal, ekspresi, intonasinya seperti apa. Kita bedah bersama. Apa isi dari puisi ini? Perjuangan. Oke, coba. Harus bersemangat gitu kayaknya. Coba dibaca dulu per bait. Bait 1, wanita dibaca dulu. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Terus bait kedua, Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Ini tentang apa? Terus berjuang. Iya, kita harus terus berjuang. Perlawanan, pantang mundur. Berarti nanti kira-kira intonasinya seperti apa? harus menggebu. Menggebu-gebu. Keras atau lemah? Keras. Cepat atau lambat? Lambat. Agak diberi penekanan. Baik. Ekspresinya kira-kira bagaimana kamu membaca bait 1 ini? Semangat, berkobar, meyakinkan, betul. Sekarang yang bait kedua, sambil ditulis ya, biar nanti tidak lupa. Ini kita lupa. Ya, ditandai. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhir, Juli Tuanku. Juli Tuhanku. Oke. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran Juli Tuanku, itu intonasinya seperti apa? Ada kata tanya di sini. Iya, bertanya. Bertanya dengan nada marah kepada penguasa-penguasa yang jahat itu dalam puisi ini ya. Lalu di bait ketiga, Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Oke. Kita akan berpuluh juta, kita ada 20 juta yang bertahan hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutu dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain, kita harus berjalan terus. dari situ kalian bisa menyimpulkan betapa berjuangnya orang-orang di puisi ini. Dari judulnya saja
saja kita adalah pemilik sang republik ini, menandakan kalau kalian benar-benar berjuang untuk apa? Kemerdekaan Indonesia. Baik, karena sudah ketemu puisinya, sudah fix itu ya yang akan dibuat video. Ya, betul. Sekarang kalian silahkan berlatih ya, menyusun jadwal aktivitas. Kalian punya ini hari Kamis dan kalian akan menampilkan kuisnya hari Kamis. Dalam 7 hari itu buatlah jadwal. Jumat kalian harus apa, Sabtu harus apa, Minggu harus apa. Jangan lupa di jadwal juga take videonya kapan, editing videonya kapan, menyiapkan propertinya kapan, seperti itu. Silahkan dibuat rancangannya, nanti dipresentasikan di depan ya. Iya, silahkan. Hari Jumat kalian harus apa? Di jam berapa? Sudah, Bu. Sudah kelompoknya Farida? Sudah, Bu. Silakan maju ke depan, dipresentasikan jadwal kalian hari ini. Biar teman-teman yang lain juga menyimak. Nanti gantian ya anak-anak. Ini maju semua, Pak. Iya, maju semua, maju semua. Satu kelompok. Satu kelompok. Honita, Farida dan juga Vina. Silahkan dipresentasikan penyusunan jadwal kalian untuk proyek video deklamasi puisi ini. Baik, untuk jadwal kita yang hari Jumat itu mempersiapkan latihan, Bu. Jadi kita latihan terlebih dahulu untuk pembacaannya. Jumat latihan dulu, lalu Ya, Sabtu kita mempersiapkan, Bu. Sabtu mempersiapkan kostum dan alat ya yang tidak punya meminjam, lalu Terus kita take di hari Minggu, Bu. kita tag di hari Minggu. Lalu Senin, Selasa, Rabu kalian ngapain? editing, Bu. Karena editing itu sangat lama, Bu. Oke. Baik. Kalau begitu Bu Rahma akan memberikan sedikit masukan ya untuk kelompok yang lain didengarkan juga. Jadi hari besok hari Jumat kalian akan melakukan Persiapan. atau latihan ya, latihan. Latihan itu butuh waktu agak lama karena kalian harus belajar lafal, intonasinya, vokalnya, ekspresinya. Jadi itu menurut Bu Rahma 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu kalian masih latihan dan bedah naskah agar kalian lebih meresapi, menjiwai. Hari Seninnya kalian mempersiapkan properti dan juga alat perekam sepulang sekolah ya. Baik. Lalu hari Selasa kalian take video, Rabunya editing. Karena Rabu itu juga masih pelajarannya Bu Rahma, jadi kalian bisa melakukan editing di waktu jam tersebut dan setelah pulang sekolah. Siap-siap, Bu. Baik. Siap ya? Setuju ya? Setuju. Baik, silahkan duduk. Setelah ini kita akan melaksanakan sesi latihan bersama dengan teman-teman agar nanti pembacaan puisi atau deklamasi puisi kalian lebih bagus karena nanti diupload di TikTok ya. Baik. Jadi tadi di awal kalian sudah menyebutkan bahwa deklamasi puisi itu butuh yang namanya vokal. Vokal itu apa? Iya, suara. Vokal itu suara. Artikulasi itu kejelasan pengucapan. Contohnya, ini ada puisi Bagimu Negeri Menyediakan Api.
Vokal itu maksudnya gimana, Bu? Kata menyediakan tidak boleh dibaca menyediakan. Artikulasinya harus jelas. Menyediakan api, bukan menyediakan api. Jelas ya? Ada perbedaannya ya. Dan, Bu, vokal saya jelek, suara saya jelek. Tidak ada vokal yang jelek. Tidak ada suara yang jelek. Kalau kalian merasa belum bagus, berarti kita harus latihan lagi. Yuk, silahkan semuanya berdiri. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk latihan. Biar besok kalian latihannya bisa lebih terarah. Karena kalian besok kan latihan sendiri. Farida di sini, Wanita di sini, Vina di sini. Sekarang ikuti latihan Brahma. Jadi nanti kalian ketika di rumah latihan sendirinya seperti ini ya. Oke. Vokal. Jangan lupa hirup nafas dulu terlebih dulu. Jadi nafasnya itu pakai nafas perut apa dada? Perut. Kalau pakai nafas perut, perutnya itu akan mengembang. Dan tidak boleh seperti ini. Kalau kalian pundaknya masih seperti ini, berarti kalian masih pakai pernapasan dada. Kalau pernapasan perut gimana, Bu? Perut kalian akan mengembang. Jadi hitungan 1, 2, 3 kalian menghirup nafas dari hidung. Hitungan keempat kalian tahan. Hitungan kelima kalian keluarkan. Seperti itu. Oke, ikuti ya. 1, 2, 3 hirup nafas dalam, 4 tahan, 5 keluarkan. Jadi sebelum latihan nanti kalian harus deep breathing atau menarik nafas yang dalam selama kurang lebih 3-5 kali agar rileks. Setelah itu latihan vokal tetap seperti tadi. Hitungan 1, 2, 3 hirup nafas lewat hidung, 4 tahan, 5 keluarkan dalam bentuk suara. Misalnya sekuat kalian. Boleh patah-patah tidak, Bu? Tidak boleh. Coba, kita coba ya. Hitungan kelima langsung kalian keluarkan seperti itu. Tidak ada ganjelan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Malu, Bu. Malu. Emang ada bisa. Maka dari itu Brahma minta kalian latihannya 3 hari. Dan di rumah, kalau di sekolah kalian pasti agak malu ketika latihan. Iya. Nanti kita gantian ya. Nanti kita gantian dengan kelompok lain juga. Oke. Lagi, hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Itu nanti dilatih di rumah. Nanti semakin kalian berlatih, kekuatan kalian untuk bicara akan semakin panjang. Gunanya apa, Bu? Agar kalian nanti ketika membaca itu tidak menggeh-menggeh. Kalau dalam bahasa Jawanya menggeh-menggeh, agar kalian tidak seperti ini. Tuh. Sekarang latihan vokal yang patah-patah. Ha. Seperti itu. Ya. Silakan. Video malu. Kayak jahat. Nanti kalian semua gantian ya. Jadi jangan ada yang ngetawain. Oke. Yuk, sekarang hitungan kelima langsung. Ha. Biar vokal kalian jelas. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Coba langsung Farida dibaca ini. Vokalnya yang jelas, artikulasi atau pelafalannya yang jelas. Coba. Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditinda, sungguh pun dalam ajal baru tercapai.
Jika hidup harus merasai. Oke, sudah tepat karena dia membacanya jika hidup harus merasai, bukan merasai. Ya, itu bedanya. Lanjut, kita ke tadi kalian menemukan bahwa di pembacaan puisi yang pertama vokalnya bagus, yang kedua apa yang bagus? Intonasi dulu. Ekspresi tadi ada ekspresi wajah dan juga ekspresi tubuh. Baik. Untuk ekspresi wajah dulu. Latihannya bagaimana Bu? Biar kalian nanti latihan di rumahnya tidak bingung ya. Aduh, gimana Konita, gimana Vina, gimana Farida cara belajar ekspresi? Bu Rahma beritahu dulu bagaimana cara belajarnya. Jadi ada yang namanya senam wajah. Jadi senyum bagaimana senyum? Senyum dulu. Senyum tanpa gigi terlihat. Baik. Senyum dengan gigi terlihat. Senyum lebar. Baik. Sedihnya gimana sedih? Sedih tidak harus keluar air mata. Jadi sedih aja, sedih. Marah. Matanya melotot-melotot. Bingung. Terharu. Bangga. Semangat. Pas perang gimana waktu perang? Baik. Nah, sekarang kita senam wajah, tirukan Bu Rahma. Jadi itu tadi dikombinasikan. Biar apa sih Bu senam wajah? Pasti wajahnya jadi jelek. Karena kalau kalian membaca puisi, Bu Rahma tidak berharap kalian ganteng, terlihat ganteng atau cantik ya. Malah salah. Kalau membaca puisi di depan orang-orang atau kalian membaca puisi, misalnya yang kalian baca tadi kita adalah pemilik sah Republik ini. Bu Rahma tidak mau di video itu melihat Farida, Konita atau Vina. Yang Bu Rahma mau lihat adalah 3 orang pejuang yang ingin memerdekakan Indonesia. Kalau Bu Rahma masih melihat karakter kalian bertiga, berarti salah. Yang Bu Rahma lihat harus 3 pejuang yang ingin memerdekakan Indonesia. Mengerti? Baik. Yuk lanjut. Kita ke senam wajah seperti ini. Gimana Bu itu? Iya, kayak senyum, marah seperti ini. Gini. Iya, jadi biar kalian luas. Senyum, sedih, marah, bangga. Nah, seperti itu. Coba Farida lihat. Nah, diperlihatkan ke teman-temannya. Coba Konita, diperlihatkan ke teman-temannya. Seperti gimana? Ya, kurang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Misalnya, ini ada 2 contoh penggalan puisi. Yang pertama, ya Farida agak ke sana biar teman-teman yang lain bisa melihat. Yang pertama puisi Aku karya Hairil Anwar, yang kedua puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kalau puisi Aku karya Hairil Anwar, kira-kira ekspresinya harus gimana? Menantang ya Bu. Menantang. Kalau puisi yang kedua Hujan Bulan Juni, lembut. Adik bisa mencontohkan puisi Aku 3 baris ini gimana bacanya? Konita coba. Tak perlu seru-seru itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Oke. Itu tadi dengan gestur coba. Dengan tangannya harus gimana? Ditunjukkan ke teman-teman. Tak perlu seru-seru itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulan terbuang. Baik. Hujan Bulan Juni. Vina mau mencoba? Enggak berani. Belum berani. Baik, Bu Rahma contohkan dulu ya. Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih indah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Bagaimana ekspresinya? Senang, bahagia, gerakannya lemah lembut, berbeda dengan puisi Aku karya Hairil Anwar. Tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Bagaimana ekspresinya? Marah, menantang, sesuai,
powerful. Tidak seperti puisi kedua yang lemah lembut. Jadi untuk puisi kalian tadi, kita adalah pemilik sah republik ini. Bagaimana kira-kira mimik wajahnya? Melawan, semangat. Lalu gesturnya? Menggebu-gebu. Lemah lembut atau tidak? Kuat keras. Kuat. Baik. Selanjutnya, tadi setelah ada vokal, ekspresi, ada apa lagi? Intonasi. Intonasi itu ada cepat, lambat, dan kuat, lemah. Kalau puisi kalian dibaca kuat atau lemah? Kuat. Lebih ke cepat atau lambat? Cepat, karena menggebu-gebu, semangat. Contohnya di Ponegoro. Kalian identifikasi ya, udah mau baca, kalian identifikasi intonasinya di bagian mana. Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas penghamba, binasa di atas ditindak. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Intonasinya di mana? Maju, serbu, serang, terjang. Bagaimana tekanan dinamiknya? Cepat. Terus keras atau lemah? Keras. Seperti itu. Padahal yang dilirik ini Bu Rahma lambat dan tidak terlalu kuat, tapi di sini lebih cepat dan kuat. Sudah bisa membedakan? Bisa. Karena sudah berlatih. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini kelompok 2 ya, di kelompok 3. Silahkan kalian duduk dulu. Baik, silakan didiskusikan bagian mana yang vokalnya kuat, yang ekspresinya di bait kedua harus gimana. Silakan didiskusikan. Ini harus bisa sampai berapa tadi? Info yang Ini. bait kedua. Iya. Bait pertama berarti Baik, ada yang mau ditanyakan kira-kira yang bingung yang mana? Bait keberapa? bait ketiga Bu. Baik, mau dicontohkan bait yang ketiga ya. Silahkan disimak dan dicatat. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oprak dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Seperti itu bait ketiganya. Jadi membaca puisi itu tidak boleh seperti ini. Kebanyakan anak-anak itu bacanya seperti ini. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan. Tidak boleh. Jadi membaca puisi itu grafik nadanya tidak boleh seperti ini. Set, set, set. Tidak boleh. Karena apa? Polanya sama. Jadi membaca puisi itu seperti lagu. Awal-awal seperti ini. Lalu klimaksnya seperti ini. Lalu turun lagi seperti ini. Jelas? Jelas. Baik. Kelompok 2 dan kelompok 3 ini mau ditanyakan juga? Sudah ya? Baik. Belum. Baik, anak-anak, karena waktu kita sudah habis, maka dari itu Bu Rahma akan tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Sekarang Bu Rahma mau bertanya dulu dari yang sudah kita pelajari hari ini.
deklamasi puisi dan membaca puisi. Perbedaannya apa tadi kalau deklamasi puisi? Deklamasi tanpa teks. Membaca tanpa teks. Kalau membaca puisi, membawa teks atau memakai teks. Lalu dalam deklamasi dan membaca puisi itu kita perlu memperhatikan berapa hal? Tiga. Yang pertama apa saja? Vokal. Di dalam vokal ada artikulasi. Lalu yang kedua, ekspresi. Ada ekspresi apa saja? Iya. Lalu ekspresi itu dikeluarkan lewat apa saja? Muka atau wajah dan gerak tubuh atau gestur. Betul. Lalu yang ketiga ada apa? Intonasi tadi ada apa saja? Keras, lembut, cepat, lambat. baik. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Dan jangan lupa untuk tugasnya akan kita presentasikan di depan teman-teman. Jadi buatlah dengan sungguh-sungguh, dengan bagus, dengan make up, properti dan persiapan yang sudah matang. Karena kita nanti akan saling menanggapi pembacaan puisi dari kelompok lain. Hari apa itu? Kamis minggu depan. Tanggal berapa? Biar tidak lupa. Tanggal 30. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh Vina. Berarti hari Rabu di jamnya bahasa Indonesia kita editing ya? Iya, hari Rabu di jamnya Bu Rahma editing video yang sudah kalian take di hari Selasa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh waktunya bahasa Indonesia, bukunya dimasukkan kembali ke dalam tas dan persiapkan untuk buku-buku pelajaran selanjutnya. Setelah Bu Rahma, pelajaran apa? Burayu. Oh, Burayu. Baik. Silakan bersemangat untuk mengikuti pelajarannya Burayu. Setelah itu kalian istirahat ya. Iya. Terima kasih. Tidak sabar makan bekal. Baik, Vina. Sekian dari Bu Rahma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.